Hai Era Commerce, where you meet your IT needs. Balik lagi kita di Era Talk, di mana kita selalu ngebahas informasi seputar dunia teknologi yang pastinya selalu menarik, up to date, dan tentunya canggih. Nah, jangan lupa untuk para Era Commerce yang belum subscribe, di-subscribe dulu di YouTube channel kita supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Betul, Bill. Di Era Talk hari ini bersama saya Denny dan rekan saya Bila yang akan menemani Era Comms di sore hari ini selama 30 menit ke depannya. Bill, kayaknya kamu lagi pusing banget nih. Tidak ada masalah apa sih? Iya nih Pak, saya kan account manager di B2G nih Pak. Ini saya kebingungan sama dokumen-dokumen saya. Oh ya. Kalau di B2G itu kan dokumennya banyak banget ya Pak. Betul, betul. Banyak banget dan saya tuh suka kelimpungan sendiri untuk manage dokumen saya. Kira-kira gitu. Bapak ada nggak sih solusi nih buat saya dan kayak admin-admin juga kayak saya pusing gitu ngeliatnya dokumen yang numpuk-numpuk. Pusing banget ya tiap hari gitu ya Bill ya? Iya tiap hari berkutat dengan Iya. dokumen dan makan waktu yang sangat lama gitu. Iya, tenang aja Bill. Oleh karena itu kan kita kedatangan tamu-tamu spesial nih hari ini, Wah, ya kan? luar biasa. Pasti Era Commerce juga penasaran dong solusi apa yang akan ditawarkan oleh teman-teman kita kali ini nih. Yuk kita sambut sama-sama Pak Ari dan Bu Nika. Halo Era Commerce. Hai Era Commerce. Halo, selamat datang Bu Nika dan Pak Ari. Halo. Terima Hai, kasih iya. sudah menyempatkan waktu hadir di Terima Era kasih Talks juga hari sudah ini. diundang. Thank you. Kebetulan tadi aku lagi ngobrol-ngobrol juga sama Pak Denny. Ini kebetulan aku lagi ada masalah nih. Kan aku account manager di Eracom bagian B2G. Oh. Nah, kebetulan memang kita tuh banyak banget dokumen-dokumen kan. Nah, katanya Pak Denny, Bu Nika dan Pak Ari ini bisa menjawab solusi dari permasalahan aku. Pasti bisa ya. Nah, Bisa. sebelum kita menjawab permasalahannya nih, aku tuh ada pertanyaan nih di awal. Quadrant atau Cyrus tuh sebenarnya sih apa sih? Dan juga apa nih kaitannya dengan problem yang tadi aku sampaikan gitu. Bu Dika? Siapa nih yang mau jawab? Aku yang jawab. Iya, silakan Bu Dika dimulai. Iya. Tadi pertanyaannya Cyrus itu apa ya? Iya. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar Cyrus kali ya. Cyrus itu produknya kita, Quadrant. Dia document management system bilang. Oh. Jadi kan kalau misalnya kita bicara tentang document management system itu kita bukan cuma sekedar simpen, share, akses gitu ya, tapi betul-betul mengelola dokumennya. Jadi Cyrus ini document management system yang dia berbasis web, dia bisa diinstal di server atau dia bisa diinstal di cloud, dan memang kita tagline-nya Cyrus itu simply everywhere. Jadi gimana caranya Cyrus ini bisa mendukung pekerjaan teman-teman semua di perusahaan di Secara divisi masing-masing. simple. Secara simple. Oke, jadi sebenarnya kan sebagian besar sudah aware ya mengenai digitalisasi dokumen tersebut. Nah, kita pengen tahu lebih lanjut nih, seberapa pentingnya digitalisasi dokumen itu buat perusahaan. Oke. Mungkin siapa nih? Oh, saya? Boleh. Oke. Hari. Ya, jadi Pak Dini, jadi mungkin kita udah aware kali ya, sekarang kan kita ada shifting suatu perubahan pola kerja. Dulu mungkin kita mengenal work from office, kemudian ada pandemik, kita harus work from home. Kemudian sekarang shifting ke era new normal, kita udah mulai dengan work from anywhere. Nah, work from anywhere ini membutuhkan satu fleksibilitas, suatu bahwa sebuah jenis informasi dari company itu harus bisa diakses kapan aja, di mana aja gitu ya. Nah, jadi kalau kita harus bawa-bawa dokumen kemana-mana work from anywhere itu kan repot banget gitu ya. Pasti, Pak. Capek gitu ya. Nah, jadi dokumen itu juga harus siap dalam bentuk digital yang bisa di-manage. Nah, ini yang membuat dokumen manajemen itu penting. Baik, setuju. Nah, benar banget. Sebenarnya bagaimana sih cara melakukan digitalisasi dokumen itu, Pak? Atau Bu Dika mungkin? Kalau misalnya bicara dokumen, bila kita tuh kalau dulu kan hard copy ya. Kalau misalnya hard copy dokumen-dokumen yang lama kita masih mau akses sampai dengan saat ini, udah pasti kita scan dulu. Jadi kita digitalisasi dokumennya, biasanya tuh outputnya PDF atau kadang-kadang masih ada yang pakai TIFF. Kalau JPEG mungkin jarang ya, kecuali kalau aslinya memang udah foto gitu. Nah, ada juga dokumen yang memang bentuknya udah digital. Kayak kalau misalnya kita create dokumen-dokumen Word, kemudian kan kita
save as-nya save as PDF kan. Nah, dokumen-dokumen hasil scan ini sama dokumen-dokumen yang memang sudah berbentuk digital inilah yang kita akan simpan atau perlu simpan di sistem dokumen manajemen itu. Baik. Bu Nike, kalau sudah dibuat dalam format digital, untuk pengolahannya tuh akan seperti apa? Karena kan dokumen tersebut pasti harus dijaga keamanannya, dijaga pendistribusiannya, dan juga penyimpanannya. Betul. Kalau ini balik lagi nih zaman dulu sampai sekarang. Tetap sama. Tetap sama. Enggak yang ini berubah. Oh, berubah. Kalau dulu bicara dokumen digital, kita biasanya simpan di mana sih? Laptop ya. Oh iya. Di laptop. Kalau misalnya handphonenya udah mumpuni, ada yang nyimpen di handphone gitu kan. Tapi di penyimpanan masing-masing. Betul. Nah, sekarang kita makin kemarin nih kita kenal cloud. Jadi kita semua rame-rame simpen dokumen di cloud, supaya bisa diakses di mana aja gitu. Tapi nyimpen sendiri sama nyimpen di cloud prinsipnya sama, simpan, akses, share. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara perusahaan dan kebutuhan perusahaan maupun divisi-divisi di dalamnya gitu ya, sebetulnya yang penting tuh adalah document management system, Pak Denny. Jadi kalau kita bicara document management system, lagi-lagi nih aku kayaknya harus ngomong berkali-kali nih ya. Seru nih. Ini bukan cuma sekedar nyimpan, ngakses, atau share, tapi betul-betul kita kelola dokumennya. Gimana caranya dokumen itu tuh punya cerita. Kan kalau kita cuma punya satu dokumen nggak ada ceritanya kan, dokumen aja. Tapi begitu dokumen itu kita sandingkan dengan yang lain-lain, baru kita punya cerita bisa tuh. hidup Bisa gitu hidup, bisa ngomong nih Bisa dokumennya, cerita ya, ada ceritanya. Betul. Baru dokumen itu jadi ada fungsinya untuk perusahaan kan. Nah ini pengelolaan dokumen ini yang adanya di dalam dokumen manajemen sistem. Tadi kan Bu Nike membahas tentang DMS ya, Dokumen Manajemen System. Bisa nggak lebih dijelaskan detailnya mengenai Cyrus DMS ini? Oke ya. Jadi Cyrus DMS itu adalah nama produk kita. Oke. Jadi kita ada dua produk sebenarnya, Cyrus DMS dan Cyrus Workflow. Nanti kita akan cerita detailnya seperti apa. Nah, mengenai Cyrus ini, Cyrus adalah dokumen manajemen sistem yang berbasis web, scalable. Jadi bisa digunakan di divisi, di dinas, atau di satu korporasi besar. Nah, kalau di B2G tadi kan, Bella B2G ya, orang government lebih mengenal dengan namanya manajemen arsip. Manajemen arsip. Nah, jadi kelebihannya apa? Cyrus ini sudah dilengkapi dengan API. Jadi kalau kita mau integrate dengan sistem yang udah ada, itu bisa banget. Jadi konsepnya Cyrus kita nggak coba untuk mereplace, tapi kita coba untuk mengintegrasikan atau menambahkan satu sistem yang ada. Gitu. Jadi kita jalannya saling mensupport. Jadi semua dokumen yang dimasukkan di Cyrus itu bisa diorganisir sedemikian rupa, sehingga kita harapkan bisa mendukung work from anywhere. Ya, sehingga dengan adanya Cyrus kita bisa pastikan bahwa dokumen itu tetap secure, terintegrasi dan relevan dengan pekerjaan mereka. Menarik. Berarti fitur apa saja yang ada di Cyrus tuh, Pak? Wah, fitur nih Bu Nike. Bu Nike, ya Bu Nike dah. Fitur. Silakan Bu Nike. Fiturnya banyak nih, tapi Pak Denny kalau kita bicara dari fitur dasar dulu deh. Kalau misalnya pasti teman-teman semua tahu nih ya, terutama era commerce ya, pasti tahu cloud folder sharing. Bisa apa sih? Nyimpan udah pasti bisa. Nyimpan doang, ya. Nge-view dokumen bisa. Ketika view dokumen mau di-annotate, coret-coret, kasih stempel, kasih garis-garis gitu ya, remarks bisa. Kemudian kita selain itu ya, kita punya dokumen retention. Nah, ini yang menarik nih, dokumen retention. Kalau misalnya kita bicara kontrak udah pasti ada renewal ya nggak sih? Iya, betul. Atau misalnya dokumen-dokumen perusahaan, dokumen ISO gitu kan yang kita harus renewal setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali. Nah, Cyrus itu bisa memberikan notifikasi. Jadi Cyrus itu nanti akan kasih tahu nih ke PIC-nya, dokumennya udah mau expired nih. Iya, betul. Tolong di renewal gitu. Terus dia nggak cuma kasih 1 kali loh notifikasinya, tergantung kita ngesetnya gimana. Mau mulai dikasih taunya dari berapa lama sebelum dia expired, sama berapa kali dia dikasih tahu. Tiap hari, orangnya nggak mudeng-mudeng gitu ya. Tiap hari kasih tahu, nah bisa itu sampai capek. Jadi sistem yang ngasih tahu ya. Sistem yang kasih tahu, bukan sekretaris. Nah, itu retention. Terus Cyrus juga punya versioning. Kalau misalnya retensi kan dokumen mau habis, dikasih tahu untuk renewal. Begitu renewal kan kita mau menggantikan versi yang lama dong, supaya di publish itu selalu yang terakhir. Baru, nah, pakai
pakai dokumen versioning. Versioning. Jadi begitu versi keduanya ada, kita upload menjadi versi keduanya si dokumen yang sebelumnya. Nah, di Cyrus dua-duanya disimpan. Oke. Tapi yang terpublish itu versi yang terakhir aja. Terakhir. Yang paling update ya. Yang paling update. Jadi nggak bakal salah tuh ya. Nggak bakal salah. Jadi Nggak kalau bakal misalnya, ya kan kalau misalnya di perusahaan lintas Bingung. divisi Betul. harus saling komunikasi Iya. ya. nggak? Betul. Kadang-kadang kita tim sales ngasih quotationnya apa, di belakang ditagihnya yang lain. Waduh, itu gara-gara benar. salah lihat file. Wah, jangan sampai terjadi, benar-benar. Nah, pakai dokumen versioning, Versioning. orang-orang yang tidak mengupload dokumen itu, mereka bisa lihat dokumen yang memang terakhir, yang valid untuk mereka ambil. Wah, keren. Nah, dokumen versioning. Versioning. Ini memudahkan ini apa work life quality ya. Iya, jadi kita nggak bete-betean tuh Cocok gara-gara ini banget. kenapa ini angkanya Iya, salah nih. betul. Kita pasti Nggak menimbulkan baru cekcok ya. Iya, itu suka terjadi tuh kalau yang masih Iya. manual ya. Iya, Wah, betul. keren. Benar-benar meminimalisasi ketegangan di kantor. Nah, ada satu lagi. Satu yang, wah, udah duanya udah canggih Dua gimana? Ada lagi nih. Satu lagi. Ini masih berhubungan sama dokumen yang kita lihat ya. Kita punya dokumen redaction. Redaction. Oke. Nah, kalau dokumen redaction ini nih kan kita biasanya kalau mau nutupin informasi di perusahaan tuh kalau hard copy kita coret-coret. gitu Ah, kan. betul. Kalau redaction ini kayak dipotong, digunting. Secara digital. Secara digital. Oke. Jadi kontennya itu dihilangkan. Coba bayangin kalau misalnya kita punya kontrak, kan nilai kontrak tuh sensitif banget Betul. ya. Betul. Tapi kan kita nggak kepengen ngurusin kontraknya, kita pengen admin kita yang ngurusin kontraknya gitu kan, atau sekretaris yang ngurusin kontraknya. Nah, pakai dokumen redaction, kita bisa menghilangkan area sensitifnya, kita bisa hilangkan konten sensitif. Jadi siapapun yang akan mengakses dokumen itu nggak akan bisa lihat kontennya. Menarik Terus banget. bedanya dengan annotation apa, Bu? Kan sama-sama menutupi bagian yang sensitif itu. Pertanyaan bagus banget. Jadi Seru nih, Iya. seru. Ya. Kalau misalnya kalau tadi ya nutupin, Betul. itu annotation. Annotation. Jadi kalau kita buka dokumen terus kita tempel-tempel tuh biar Iya, nggak iya, kelihatan. suka gitu kan nggak kelihatan nih, Nggak iya, iya, kelihatan. gitu. Kan udah hitam, udah Betul. dihitamin. Itu sebetulnya kita cuma layering doang dong, ya kan? Oh, Kita cuma tutupin aja. Oke. Kalau redaction dia bukan nutupin, dia hilangkan. Oh, beda ya, Bu Jadi, ya? beda. Benar-benar lebih secure jadi. Betul-betul lebih secure. Oh, oke. Mau diapain juga dokumennya dia nggak akan kelihatan kontennya. Soalnya emang kita hilangkan. Oh. Kalau kita tutupin kan satu saat kalau misalnya ketemu orang yang jago Betul, gitu ya, dibuka. dia bisa, Wah, bisa dia bisa buka. ngintip-ngintip. Wah. Karena itu layering kan. Karena itu layering. Oh. Kalau ini kita hilangkan. Nah, ini segini aja udah menarik banget nih, Bill. Udah ada 3. Nah, Iya. fitur apa lagi sih, Bu? Kita harus kulik lagi nih. Kayaknya pasti banyak nih. Kita kan Masih anak banyak. terus pasti penasaran ya. Ini Iya. 3 aja sudah membuat mind blowing gitu. Apalagi Iya. nih, Bu? Tadi kan kita cerita kalau dokumen satu nggak ada ceritanya. Kalau dia berkorelasi baru dia ada ceritanya. Setuju. Nah, seharusnya tuh ada fitur yang namanya dokumen correlation. Oh, Jadi misalnya nih, abis jualan kan PO-nya keluar ya. Iya. oh ya. Nah, PO keluar, masuk, kita simpan dalam Cyrus. Kemudian setelah PO kan biasanya pengiriman barang. Betul. Pengiriman barang ada delivery note-nya atau BAST-nya gitu kan. Betul. BAST kita simpan di dalam Cyrus, kemudian kita korelasikan ke PO-nya. Oh. Nah, abis pengiriman barang apa? Invoice. Iya, ya kan? iya, itu yang penting tuh. Invoice penting. Biar cair. Benar, setuju. Begitu invoice masuk, kita simpan juga di dalam Cyrus. Oke. Pada saat kita upload, kita korelasikan tuh ke PO-nya sama ke delivery note-nya atau BAST-nya. Betul. Jadi nanti pada saat si orang finance gitu ya mau ngeliat atau bagian pajak atau siapapun gitu mau ngeliat dokumennya, begitu buka invoice-nya kelihatan, oh invoice ini untuk PO mana, kemudian untuk delivery note atau BAST yang mana. Efisien banget. Efisien banget. Iya. Jadi itu dokumen itu jadi punya cerita kan. Betul. Kalau kita cuma punya invoice kita nggak tahu PO-nya dari Dari mana kan mana? Salah lagi. kita salah. Ntar ada yang nggak ketagih. Yang kena lagi Pak Ari nanti. Langsung ditagih. Ya, menarik ya karena yang masukin ke sana kan bisa semua orang yang berbeda kan ya. Betul, betul. Nah, finance masukin sendiri, Betul. orang kurir masukin sendiri BAST-nya. Tapi ketika user cari semuanya terkumpul jadi satu. Nah, ini yang memudahkan apa tadi work life balance, work life quality. Work life quality. Nah, Bu Nike, kalau masalah akses ke Cyrus tuh, itu gimana ya aksesnya? Apakah lebih secure atau gimana? Maksudnya kalau orang nggak punya akses bagaimana gitu? Oh, gini, kalau misalnya Cyrus itu kan kita ada privilege user di dalam Cyrus. Nah, kalau misalnya usernya itu punya akses ke dalam Cyrus, otomatis dia bisa akses dokumen-dokumen tertentu loh ya, sesuai privilege dokumennya gitu. Tapi kalau misalnya nanti, orangnya nggak punya akses ke Cyrus, tapi kita perlu share dokumennya. Nah di Cyrus juga bisa.
kita itu punya 2 jenis share. Oke. Kita bisa share biasanya lewat email nih ya. Kita kirim link, kemudian orang yang akses link itu cuma orang yang bisa buka dokumennya. Kayak Google Drive kayak gitu ya mungkin ya. Iya mirip kayak gitu tapi Kirim link, oke. kirim link. Tapi kan kalau misalnya Google Drive kita kontrolnya di orang yang mau nge-share, Betul. ya kan. Kalau misalnya Cyrus dia lebih secure. Memang sistem yang kontrol. Jadi begitu orangnya punya link, dia mau akses, dia akan diminta untuk login dulu supaya bisa ketahuan privilege-nya apa. Ada loginnya dulu. Betul. Ya, bukan hanya link ya, Bu. Bukan hanya link. Nah, satu lagi ketika ini linknya ada 2 nih ya. Nah, link yang satunya lagi ini public link. Jadi public share. Kalau misalnya kita kasih ke siapapun yang nggak punya akses ke Cyrus, dia tetap bisa lihat dokumennya. Oh. Jadi misalnya Tapi, nih, tapinya. iya ada tapi ya. Iya, saya tapi. Tapi ada tapinya. Iya. Tapi kan security nomor 1. Betul. Jadi meskipun kita bisa share ke semuanya public, tetap aja kita jagain. Cara jagainnya lewat time frame, Oh. tanggal, jam sampai dengan menit. Yes. Oh, aduh, segitu detailnya Bu ya untuk Iya. menjaga keamanan daripada dokumen-dokumen teman-teman nih nantinya gitu loh. Oke, mungkin bisa digali lebih lanjut nih Bill. Saya udah tertarik banget nih, tapi ya kita gali mungkin dari Pari lah. Kalau aku nih ya Pak, tadi tuh tertarik banget sama yang Bu Nika bilang dokumen correlation. Nah kalau AM itu kan suka banyak ditanya nih dokumen-dokumennya kan. Jadi kita tuh nggak perlu kayak cari satu-satu lagi gitu loh era commerce. Jadi langsung kayak buka satu PO-nya langsung muncul BAP, BAST dan lain-lainnya. Ini sangat mempermudah banget kawan-kawan. Betul. Nah kalau untuk yang tadi kan fiturnya udah dikasih tahu kan semuanya, banyak banget tuh fiturnya kan. Kalau untuk penggunaannya, apakah Cyrus itu memerlukan license atau enggak ya? Iya. Nah, Oke. gitu. Iya. Jadi semua software pasti menggunakan license. Tergantung jenis license seperti apa. Nah, di Cyrus itu kita gunakan namanya concurrent license. Concurrent license itu artinya adalah kita nggak hitung berapa banyaknya user yang ada, tapi yang kita hitung adalah berapa banyaknya user yang akses ke Cyrus dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan. Iya, betul. Jadi, let's say di satu company ada 100 orang. Oke. Semua dikasih hak akses untuk punya login ke Cyrus. Tapi yang kita lihat adalah bukan 100 orang itu yang kita charge license-nya. Tapi dari 100 orang itu berapa banyak sih yang mengakses dokumen Cyrus dalam waktu bersamaan. Mungkin dari 100 orang hanya 10 atau 15 gitu ya. Nah, 10 atau 15 orang itu yang kita charge, 10 atau 15 license itu yang kita charge sebagai concurrent. Wah, sudah canggih, Keren efisien, Affordable ya. affordable banget Keren nih. lah pokoknya. Waduh, Mantap. makin kita gali kayaknya makin menarik banget nih ya. iya, Oke, betul. oke. Apa untuk implementasi sendiri itu seperti apa ya Pak? Susah nggak sih? Ya, jadi kan Cyrus itu web base ya. Web base. Jadi kita nggak perlu install di PC-PC Oke. klien, cukup Wah. install di server Oke. atau di cloud yang tadi Bu Iya. Nika bilang. Jadi ini memudahkan teman-teman IT di satu company untuk menjalankan Cyrus ini. Oh, Tadi kan Bapak menyinggung tentang cloud ya. Mm-mm. Nah, kalau cloud yang di-manage oleh Quadrant, Mm-mm. kira-kira ada limitasi storage-nya atau enggak, Pak? Nah, Bu Nika nih. Oh, Bu Nika, ya. Pakar cloud. Pakarnya. Iya. Iya Bila kalau misalnya kita bicara tentang Cyrus kan Cyrus tuh nggak harus selalu di cloud ya. Dia bisa di server juga, dia bisa di cloud juga gitu. Nah, kalau misalnya di cloud juga kan kadang-kadang ada pilihan nih. Kalau misalnya perusahaannya udah menggunakan cloud tertentu terus maunya diinstal di cloudnya mereka itu bisa. Atau kalau misalnya betul-betul nggak ada, jadi kepengen pokoknya mau pakai Cyrus tapi cuma pengen akses aja langsung, nggak mau ngurusin Cyrusnya. Nah, itu pakai cloudnya kita. Kita Yang provide. betul bawaannya itu 1 tera. Wah, gede banget. Gede banget gede kan? banget penyimpanannya nih Bu. Nah, 1 tera. jadi saya mau tanya lagi nih, semisalnya kita tidak punya cloud buat penyimpanan data, tapi pakai server kita sendiri nih. Nah, kira-kira di Cyrus bisa tidak mengelola sizing dokumennya agar lebih hemat kapasitas storage? Oh, bisa banget, bisa banget. Ini terlepas dari storage yang semakin affordable ya. Betul. Tetap kita mesti pikirin dokumen size-nya kan. Nah, Cyrus juga begitu. Kita ada compression. Jadi kita punya file compression di dalam Cyrus. Dia bisa kompresi up to 75%. Widih, 75%. 100 mega jadi 25 mega. Iya, gimana udah kapasitasnya gede, dikompres juga sedemikian rupa. Wah, ini makin menarik nih era commerce. Jadi kita gali lagi, lebih lanjut nih. Silakan, Siap. Nil. Nih, sekarang aku lagi nih balik nanya. Iya, Kalau kelebihan di Cyrus itu kalau untuk meningkatkan produktivitas perusahaan itu seperti apa?
Ari yang paling Oh, ngerasain. Oke, jadi Cyrus kita desain agar user atau customer kita bisa lebih fokus ke pekerjaan mereka. Oke. Jadi urusan dokumen kita yang urus atau Cyrus yang urus gitu ya. Jadi, nah karena itu kalau kita tadi explore seperti tadi disampaikan oleh Bu Nike, fitur-fitur di Cyrus itu sangat intuitif, user friendly seperti tagline-nya, simply everywhere. Bahkan ada satu fitur Cyrus itu kita punya workflow-nya. Jadi proses approval itu bisa dilakukan dalam Cyrus. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi nih, kita boleh bocorin nggak sih? Boleh. Boleh ya? Bocor nih Apa kayaknya tuh? menarik nih. Ya, ada satu lagi fitur yang akan kita rilis dalam waktu dekat yang lagi hype, digital signature. Oke. Wah, kita dapat bocoran nih. Sebelumnya kan disampaikan kalau Cyrus bisa digunakan di mana saja nih, Pak Iya. Ari, Bu Nike. Nah, Ada spesifikasi industri tertentu nggak sih yang bisa diterapkan oleh Cyrus ini gitu? Oke, jadi Cyrus kan, jadi gini, Cyrus itu bisa digunakan di semua jenis industri, baik B2B maupun B2G, ya. Jadi gini, analoginya adalah gini, Cyrus adalah dokumen manajemen sistem atau manajemen arsip. Sekarang pertanyaannya, perusahaan mana sih yang nggak punya dokumen? Nah, itu dia. Ya Pasti kan? semua pakai, Pasti Pak. pakai, Iya, kan? pasti. Semua pakai. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apakah mereka concern terhadap security dokumennya? Wah, kayaknya nggak tahu juga ya, kayak itu sih Iya. kurang ya, Pak ya. Menyadarinya sudah, tapi pentingnya itu belum. Iya, apakah mereka aware dengan dokumen mereka gitu ya? Nah, ini potensi tadi itu bisa menjadi isu. Nah, Cyrus adalah satu solusi untuk mengatasi isu tersebut. Oh, jadi semua industri pasti pakai. Semua bisa. Bisa, Apalagi Pak. sekarang kan lagi enrollment kan ya, Betul. lagi sekolah lagi mulai menerima mahasiswa baru, pasti butuh satu manajemen arsip, manajemen dokumen. Oke, jadi Iya tidak kan? hanya segi B2B, B2G, Semua bahkan sampai segmen bisa, segmen betul. Iya. sekolah pun Semua bisa. Ya? yang menggunakan dokumen itu solusinya ada di Cyrus. Wow, keren banget nih. Keren banget ya. Oh. Ya, gitu. Sales Keren, banget. keren, Al. keren, keren. Kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Waduh. Tadi kita udah dengar kan semua fitur-fiturnya, terus ini menjadi semua solusi untuk perdokumentasian itu sangat bisa dijawab oleh Cyrus. Untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhirnya adalah mengapa harus Cyrus yang digunakan sebagai solusi untuk manajemen dokumen? Kira-kira, oh mungkin Bu Nike yang Saya jawab. pengen jawab Oh, ini. Iya. Ini Bu Nike nih. Iya. Kalau misalnya kita bicara tentang Cyrus, kita launch Cyrus tuh 2017, Oke. Pak Denny bilang. Tapi tim kita yang mendevelop Cyrus itu udah puluhan tahun. Oh, Wow. Nggak usah disebutin lah angkanya berapa, ketahuan ntar umurnya. Tapi kita udah lama banget ada di dunia perdokumenan, Baik. manajemen dokumennya. Kita tahu banget gitu, apa sih pain yang ada di luar sana gitu, yang biasa teman-teman di perusahaan itu hadapi. Tapi mereka sudah sangat terbiasa dengan masalah-masalah itu hingga sebagian mungkin aware tapi bingung mau ngapain lagi, sebagian lagi terima aja, sebagian lagi berusaha untuk mencari kan. Yap. Di situ kita ada. Nah, Cyrus ini semuanya developmentnya kita yang bangun dari awal. Jadi ini betul-betul produk dalam negeri. Wih. Ya, Bangga. boleh bangga kita boleh bangga. Bangga. Dan memang pemasaran Cyrus nggak cuma di Indonesia juga loh, dia Oh, sampai iya? keluar. Iya. Wah, keren. Nah, meskipun dia produk dalam negeri, tapi kita berani banget diadu sama yang brand-brand yang ada di luar sana, dokumen management system yang lain gitu. Karena kita itu berkeyakinan penuh bahwa kita memang betul-betul mengerti area dokumen ini. Kita tahu pain-nya, kita tahu cara menyelesaikannya, kita tahu solusinya. Nah, ini yang kita bungkus menjadi satu produk kita di Cyrus. Waduh, keren banget ya. Udah efisien, efektif, affordable, bisa masuk di bisnis mana saja. Dan yang paling penting adalah pengalaman. Itu yang membuat konsumen makin yakin, betul ya? Betul, Ya, betul. itu sekali, wah menarik banget nih para teman-teman daerah commerce semua. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi berikutnya nih, Bill. Oke, nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Dimana kan sebagaimana kita tahu, kita udah sounding, kita ada giveaway, Wah. ya kan, ada giveaway. Nah teman-teman Erakom, sekarang waktunya kita mau umumin giveaway yang dipersembahkan oleh Quadrant. Yang hadiahnya itu e-wallet sebesar 200.000 untuk 2 orang pemenang. Dengan pertanyaan yang pastinya sudah dipilih sedemikian rupa yang terbaik. Pemenang pertama datang dari Iwan Wibowo. Saya Kurniawan dari Kowe Indonesia. Bagaimana cara
Kita nggak ada bocoran loh ya. Kita di sini kosong. Ya, jadi benar-benar pertanyaan langsung nih Iya. jadinya. Jadi gini, pertanyaan dari Iwan, bagaimana cara karyawan untuk menggunakan software tersebut? Kemudian apakah ada training terlebih dahulu? Dan terakhir pasti biasanya nanya nih apa ada promo Ya. gitu. Silakan dijawab. Iya. Kalau misalnya cara menggunakan Pak Denny gampang banget nih. Jadi Cyrus itu biasa diinstal di server atau di cloud. Oke. Ya. Cloudnya bisa cloud sendiri, bisa cloud kita. Begitu Cyrus itu udah diinstal, udah dikonfig, udah disetting, nanti kita tinggal aksesnya lewat Chrome aja, lewat browser. Ke browser aja. Jadi kayak kita buka website aja. Iya, kayak buka Google aja segampang Kayak buka itu ya. Google aja, Oke. betul. Jadi nanti begitu dia akses Cyrusnya lewat web browser, tinggal login, udah langsung dapat dokumen-dokumennya yang bisa diakses yang Simple. mana aja. Simple banget, simple banget. Oke. Simple. Nah, promo nih. Oh, Promonya promo, boleh. Ini. promo aja. Jadi, ya menambahkan apa yang tadi Bu Nika sampaikan. Jadi untuk tahun ini 2022 kita ada promo bagus. Waduh. Jadi kan tadi kita tahu ada Cyrus DMS, Document System, dan Cyrus Workflow. Yap. Nah, jadi untuk setiap pembelian Cyrus DMS, kita berikan workflow-nya secara free. Wih, Waduh. catat cara commerce ya kan? Mantap. Itu ya, berarti mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Iwan Wibowo. Oke, silakan mungkin pemenang kedua, Wi. Oke, aku mau bacain pemenang kedua. Ini dari @korifa. Pertanyaannya adalah, saya Iza Kori dari Tutor Edu. Pertanyaannya gini nih, Aerocommerce. Sepenting apa penyimpanan cloud dalam dunia bisnis atau perusahaan? Mungkin siapa nih yang mau jawab? Bu Nika ya? Saya jawab Cloud Bu Nika. Cloud Bu Nika. Kayaknya sekarang itu emang eranya cloud ya. Jadi Betul. pertanyaannya banyak cloud. Tapi kalau kita bicara penyimpanan dokumen di cloud, sebetulnya kan cloud itu adalah tempat penyimpanannya. Kenapa kita mau nyimpan di cloud kan? Karena kita mau work from anywhere. Jadi kita mau bisa mengakses dokumennya di mana aja, benar. Jadi kita mau bisa akses dokumennya di mana aja. Kalau misalnya kita taruh di laptop kan cuma bisa dilihat di laptop. Kalau laptop lagi nggak bawa, Iya, ya nggak bisa ngelihat betul. gitu. Jadi sebenarnya kalau cloud itu lebih ke arah tempat penyimpanan. Nah, Cyrus ini bisa ditaruh di lagi-lagi di server perusahaan atau di cloud. Wah, pilihannya jadi di mana saja. Iya. gampang Jadi gitu. betul-betul di mana aja. Iya. Ya. Tinggal nanti kita atur gimana caranya, bukan gimana caranya ya, tapi siapa aja yang bisa mengakses Cyrus itu. Oke. Saya tambahin ya. Boleh, silakan, Ya, jadi Pak. kalau teman-teman yang, saya mau taruhnya di cloud, tapi saya nggak punya cloudnya. Nah, Cyrus kita provide tuh. Kita ada subscription bisnis yang bisa memberikan cloud. Jadi dokumen-dokumen mereka taruhnya di cloud kita. Kita yang manage. Kayaknya ini bakal menjawab permasalahan kamu deh, Bill. Benar-benar nih, para teman-teman tinggal duduk santai aja, karena semua akan diurus dari Cyrus. Mulai dari manajemen dokumennya, security-nya, affordable-nya, bahkan sampai penyimpanan maupun keefektivitasan daripada Yes. filenya. Udah tinggal kerja aja deh, jadi nggak usah pusing. Ya, Bill ya? Betul Jadi kamu nggak akan banget. pusing lagi ya, Bill, kayaknya ya? Kayaknya nggak akan pusing kalau ada ini deh. Iya, makanya teman-teman dari Era Commerce, dari Pari dan Bu Nika, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke. Jadi mungkin sebelum closing gitu ya. Yap. Jadi tadi ketika customer kita membeli Cyrus, kita ada promo kan. Kita berikan free license workflow. Oke. Kemudian juga, nah ini yang menarik nih, Cyrus sudah ada di e-katalog. Wah. Dan Waduh. Eracom ya sudah menayangkan produk kita juga. Waduh, keren, Jadi keren buat banget. teman-teman yang Era Commerce yang tertarik ingin mencoba atau membeli Cyrus, bisa menghubungi timnya dari Eracom, tim sales dari Eracom. Oh gitu ya, baik-baik. Wah, ini sangat membantu kita semua ya. Keren banget nih, soalnya produk-produk dari Quadrant, Pari dan Bu Nika memang nggak diragukan lagi nih, kayaknya dari segi kualitas, dari segi kecanggihannya, dan pastinya nanti Quadrant akan terus menghadirkan produk-produk keren lainnya. Betul ya? Pasti. Oke. Pasti. Nah, untuk para era commerce khususnya nih user-user kita nih Pak yang lagi pada nonton, mau yang B2B atau B2G, udah denger kan semuanya. Jadi bisa membantu menjadi solusi juga untuk membantu manajemen dokumen di perusahaan atau government user-user yang lagi nonton nih era commerce kalian. Oke. Selamat juga untuk pemenang yang sudah diumumkan, ada Mas Congrats. Iwan Wibowo sama Mbak Korifa. Selamat. Hadiahnya ada pajaknya ya. Wah, itu yang penting ya. Baik. Terima kasih Pak Ari dan Bu Nika atas waktunya dan Terima sharing-sharingnya kasih. soal solusi Ya. yang sudah disampaikan tadi ini. Bila juga
Nah, oke semuanya, sampai ketemu lagi di Era Talk minggu depan setiap hari Jumat pukul 3 sore. Ya, di mana kita akan selalu membahas seputar dunia teknologi yang pastinya selalu menarik dan selalu up to date. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan follow semua akun media sosial Erakom supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kita ada Instagram, Facebook, Twitter, hingga LinkedIn yang pastinya kamu akan dapat informasi yang menarik. Mungkin dari Kuadran ada yang mau nyampein promosi media sosialnya iya. mungkin? Pasti dong ya, pasti. Harus ya. Biar Ya, makin terkenal. betul. Ya, jadi jangan lupa buat teman-teman Era Commerce untuk subscribe di semua sosial media Kuadran. Keywordnya Kuadran. Ada di YouTube, Instagram, Facebook, apa lagi? Website. Yes. Oke. Thank you. Nah, jangan lupa ya Era Commerce untuk follow Erakom dan Kuadran. Tentunya. Baik, kami pamit undur diri. Keep shining for this nation. Erakom, meet your IT needs. needs. Bye-bye.